Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Ketua Takmir Masjid Besar At-Taqwa wa Nasabah sekaligus sebagai narasumber kita pada malam hari ini, jamaah Masjid Besar At-Taqwa wa Nasabah, jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul di rumah Allah untuk kita beribadah, menuntut ilmu. Maka pada kajian malam ini kita masih berada pada pembahasan fikih solat. Oleh karena itu, untuk lebih menghemat waktu, mari kita buka kajian kita malam ini dengan kita bersama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti dan dengarkan mukadimah kajian yang langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Habibur Rahman Ilsi. Pada beliau disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di majelis mingguan kita setiap malam Sabtu. Yang mudah-mudahan kehadiran kita menjadi ibadah yang dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang syafaat beliau kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suara tiang masih agak kurang stabil karena baru balik umroh membawa jamaah kita yang kemarin mendapatkan door prize pawai 1 Muharram. Alhamdulillah, apa yang kita janjikan sudah tertunaikan alhamdulillah dengan baik. Yaitulah salah satu kelebihan atau keutamaan kalau kita sama-sama saling mendukung, ya. Nah, kalau kita saling mendukung, insyaallah apapun yang menjadi hajat kita bisa terwujud insyaallah. Kami mendirikan travel, dari hasil ada keuntungan sedikit bisa berbagi, ya dicicil lah jamaah kita deh satu persatu. Tahun depan juga nanti kita berikan untuk umroh dan seterusnya insyaallah. Untuk malam ini kita lanjutkan perkara solat
masih panjang perkara sholat ini. Ini masih tidak salah rukun yang keempat masih. Saking pentingnya sholat ini harus betul-betul sempurna, karena perintahnya bukan disuruh kita untuk kerjakan, tetapi dirikan. Selalu perintah sholat itu aqimis sholat, dirikan sholat, tidak menggunakan kata if'alis sholat, ya, kerjakan sholat, enggak. Itu maknanya apa? Mendirikan itu harus betul-betul utuh, sempurna. Syarat, rukun, adab, semuanya harus betul-betul dengan sempurna. Dan itulah sholat yang akan diterima apabila kita mendirikannya dengan sempurna. Nah, untuk mengetahui kesempurnaan sholat itu, maka perlu kita belajar tentang sholat. Di antara perkara yang penting di dalam sholat ini adalah rukun-rukun sholat. Kita sampai kepada rukun yang keempat. Setelah yang pertama itu niat, kemudian yang kedua takbir, berdiri bagi yang mampu, dan yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Nah, kita baca sama-sama untuk mengambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid daraini amin. Ar-rabi'u qira'atul Fatihati bil basmalati wat tasydidati. Nah, kita sampai di situ, ya. Rukun yang keempat dari rukun-rukun sholat itu adalah membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah pada keterangan yang lalu sudah kita baca ada 11 syarat bacaan Fatihah kita baru dikatakan sempurna atau benar. Yang pertama, membaca semua ayat-ayatnya yang jumlahnya 7 bersama al-basmalah. Bersama al-basmalah itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi basmalah harus dibaca. Yang kedua adalah memperhatikan tasydid. Memperhatikan tasydid yang ada pada suratul Fatihah. Masih ingat pelungguh bagaimana jumlah tasydid dalam suratul Fatihah? Kira dua nah 14 nggih. Jumlah tasydid, jumlah sepedu dalam suratul Fatihah yaitu berjumlah kira 14. Jadi harus betul-betul tasydid itu dibaca, harus betul-betul. Karena kalau kurang, tidak bertasydid, nanti bisa merubah makna. Nah, contohnya misalnya kalau kita membaca iyyaka na'budu tidak mentasydid iya, itu maknanya kalau iyyaka na'budu tanpa tasydid apa artinya? Cahaya. Iyyaka na'budu artinya cahaya yang kami sembah, kan bahaya ya kalau tidak ditasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tapi kalau ditasydidkan penekanan
ada dua huruf ya, iya. Nah itu artinya hanya engkau yang kami sembah. Nah maka harus diperhatikan jumlah tasydid. Tasydid yang pertama pada kata bismillah, satu. Bismillahirrah, dua. Manirrahim, tiga. Bismillah dong pira? Telu. Dia harus membaca tasydidnya. Bismillah, millah. Ya terganggu baca bismillahirrahmanirrahim. Hilang tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus bismillah, karena tasydid itu dua huruf. Yang pertama dia sukun, yang kedua dia berharokat. Bismil mati lam pertama, lam kedua berharokat. Bismillah. Hirrah. Ya, ra pertama sukun, ra yang kedua berharokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 4. Rabbil, 5. Alamin. Ar-Rahmani, 6. Ar-Rahmanirrahim, 7. Maliki yaumiddin. Pirah balu. Maliki yaumiddin. Dalnya bertasydid. Yaumiddin. Iyyaka, siwa. Na'budu wa iyyaka, 10. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirot, ya. 11. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi piralah? 12. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad, dotnya 2. Walad dol, lamnya 2. 14. Nah lamnya harus 2 tasydid. Ghairil maghdubi 'alaihim walad dol. Lam pertama sukun, lam kedua berharokat. Dolin. Nah begitu bacaan tasydidnya. Jadi kita baca satu harokat atau satu huruf keliru. Waladolin. Nah salah, berarti tasydid ya nara. Waladolin. Lebih tasydid lam hilang, berarti kurang hurufnya. Kalau kita membaca waladolin, dolin, hilang saya lam. Yang benar adalah waladolin. Nah begitu, ya. Karena diantara syarat Fatihah itu harus perhatikan tasydidnya. Nah, kata beliau di sini. Mura'atu at-tasdidat, perhatikan betul tasydidnya. Kemudian yang ketiga, syarat daripada suratul Fatihah baru dia betul benar adalah muwalatuha. Dia harus bersambung, tidak boleh dipisah dengan kalimat yang lain atau berhenti melebihi satu napas. Kalau kita membaca Fatihah, kita diam tanpa ada sebab, tanpa ada uzur, melebihi dari satu napas, berarti sudah tidak muwalatuha, tidak berlangsung, tidak bersambung.
berarti sudah terputus. Kalau terputus berarti syarat Fatihah gugur. Kalau syaratnya gugur berarti Fatihahnya salah. Kalau Fatihahnya salah berarti sholatnya salah. Nah, jadi saling rentet gitu. Maka syarat yang ketiga adalah dia harus bersambung. Harus bersambung. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngambil napas boleh satu napas. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang tidak dikatakan mualat itu kalau diam tanpa uzur lebih dari satu napas. Kalau misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, diam dia lebih dari satu napas tanpa ada sebab, ya, tanpa ada sebab, maka tidak boleh dia langsung, tidak boleh dia lanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin langsung Ar-Rahmanir Rahim, tidak boleh. Mesti dia mengulang Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira beras ke? Jamah bini beras ke? Nah, kalau dia berhenti dan berhentinya lebih dari satu napas tanpa ada uzur, ya, maka dia mesti kembali ke ayat sebelumnya. Kalau dia melebihi satu napas. Tapi kalau satu napas, ya lanjutkan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Lanjutkan gitu. Ya. Nah, yang enggak boleh dilanjutkan Maliki yaumiddin. Diam dia. Nah, ini enggak boleh lanjutkan, harus diulang lagi Maliki yaumiddin. Tidak boleh dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena syarat Fatihah itu yang ketiga adalah muwalatuha, harus menyambung. Ya, harus menyambung. Kemudian syarat yang keempat adalah tartibiha. Jadi harus dibaca secara tertib. Fatihah itu mulai dari bismillah, ayat yang kedua alhamdulillah. Nah, sudah biasa sudah, ya. Nah, jarang kita mendengar orang membaca Fatihah tidak tertib. Nah, tetapi sebagai ilmu bahwa beliau menekankan di antara syarat Fatihah yang keempat itu harus dibaca secara tertib. Sang narak batur mele-mele viral, mele-mele terkenal, ya. Kan dunia maya aja batur demen viral, akhirnya minat video-video yang aneh. Lawan baca ada Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya viral. Nah, dikira benar. Kan sama saja kita baca Fatihah mulai dari manapun. Nah, tetapi secara aturan syariat, bacaan Fatihah baru benar, baru sah, harus dibaca secara tertib. Nah. Kemudian yang kelima adalah wa ikhrajil hurufi mim makharijiha. Wa ikhrajil hurufi min makharijiha. Berarti ini kita dituntut untuk perdalam ilmu tajwid. Karena syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah itu, ya, dari makhrajnya, mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah itu dari
Makhraj artinya tempat keluarnya. Makharijil huruf ya. Kalau garis besarnya dibagi menjadi kira makharijil huruf, tempat keluar huruf. Harap linggih piwah belajar mungkin makharijil huruf. Itu ya, kalau secara garis besarnya dibagi menjadi 4 tempat keluar huruf itu, makharijul huruf. Pertama kata ulama ada namanya al-jawfu. Al-jawfu artinya rongga, rongga mulut. Tempat huruf mat yang keluar panjang itu a, i, u. Itu keluarnya di mana? Rongga, rongga mulut terus sampai dalam. Apa bahasa Anda kerongkongan? Nah, kerongkongan, tempat huruf mat. Kemudian makharijul huruf yang kedua adalah al-halqu. Halqu artinya kerongkongan. Kerongkongan. Ya. Kerongkongan itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Jadi huruf-huruf halqi, huruf-huruf kerongkongan itu tidak sama tempat keluarnya, tetapi dia ada tingkatannya. Ulama tajwid membaginya halqi itu dibagi 3. Nanti di pelajaran tajwid biasanya ya. Ada namanya aqsal hal, kerongkongan paling bawah. Kemudian wastal hal, paling tengah. Kemudian yang ketiga adalah adnal hal. Nah, paling dekat, paling atas. Aqsa artinya paling jauh ya. Sehingga Masjidil Aqsa itu artinya masjid paling jauh, karena jauhnya dari Masjidil Haram. Nah, ulama mengatakan limadza summiya Masjidil Aqsa li bu'diha. Kenapa dinamakan Masjidil Aqsa? Karena jauhnya ya. Jauhnya dulu diukur dari Mekah misalnya. Nah, jauh dia. Yang halqi nah, secara garis besar saja. Nanti kalau lebih detailnya mudah-mudahan nanti ada program dari bidang pendidikan untuk membuka kelas tajwid ya, untuk yang sudah berumur, sudah orang-orang tua kita. Nah, perlu juga belajar tajwid nggih. Nah, perlu kita perbaiki bacaan kita khususnya Fatihah. Nah, mudah-mudahan nanti ada kepala bidang pendidikan, coba nanti dibuatkan kita program tahsinul Quran ya, lisyuyukh, perbaikan bacaan Al-Quran untuk para sesepuh. Arti sesepuh itu yang sudah uzur ya. Nah, perlu kita belajar. Bukan hanya anak-anak yang belajar tajwid, kita pun yang sudah ya tua juga perlu belajar demi ya Fatihah kita, rukun sholat kita sempurna. Sehingga tidak boleh kita, kata bahasa Maulana Syekh, besar kepala takut teguran itu. Tak boleh kita. Dia mengatakan jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Baca lagu ya salah, makharijul huruf hilang, sifatul huruf, tajwidul huruf ya. Yang 3 ini perlu kita perdalam. Pertama makharijul huruf, yang kedua sifatul huruf, yang ketiga adalah tajwidul huruf. 3 ini harus kita belajar. Supaya apa? Supaya kita tidak dikena sindiran jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik, tidak karuan, baca salah, begitu kena ang sili. Duit kadang-kadang tengah deh. Tang kena ang sili itu. Apalagi ngenang itu bebeak misalnya, aro penek ngajar itu juga kadang-kadang. Nah, padahal tang kena ang ya, tang salah ang, tang kena ang.
Nah, kalau masalah ilmu ini tidak mengenal umur, ya. Nah, siapa yang belajar, ya dia yang bisa. Walaupun anak-anak, tapi dia belajar, ya dia yang bisa. Orang tua kalau nggak belajar, ya nggak bisa. Karena al ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu siapa yang belajar. Jadi bukan karena faktor umur, ya, ataupun faktor yang lain. Jadi siapa yang belajar. Aqsal halqi, ada 2 huruf yang keluar dari sini. Karena kita diminta oleh beliau ini keluarkan huruf itu sesuai dengan makhrajnya. Itu syarat Fatihah itu. Ya. Syarat Fatihah. Kalau misalnya huruf hijaiyah itu ada 29, ya, ada yang mengatakan 28, berarti kalau kita keluarkan ada beberapa huruf hijaiyah tidak ada pada suratul Fatihah. Masih ingat belum ya? Berapa huruf hijaiyah yang tidak ada di dalam suratul Fatihah? Hah? Berapa huruf hijaiyah yang tidak ada di dalam suratul Fatihah? Artinya kita tidak dituntut untuk huruf-huruf itu mengeluarkannya sesuai dengan makhrajnya. Ada 7 huruf, ya. Nah, pertama apa? Ta, alif, ba, ta, sa. Nah, narak bin Fatihah. Yang kedua jim, arak jim. Narak. Deh. Arak apa ya? Jim. Narak. Iketelu. Iketelu arak huruf shin. Shin arak ke? Ya narak huruf shin. Ya. Shin. Shin huruf shin. Kalau sin ada. Sod ada. Tapi kalau shin tidak ada. Ya. Nah. Yang mengadakan siapa? Kalau ada huruf shin di suratul Fatihah, berarti dia salah membaca. Ya. Misalnya ihdinas syira, nah salah sudah itu. Kalau ada yang membaca ihdinas syiratal, nah salah sudah. Ya. Ihdinas syira. Tidak ada sin. Yang ada sin atau sad. Ya, ihdinas si. Kemudian yang keempat yang tidak ada juga apa? Qaf ada kan mustaqim. Kaf ada iyyaka. Fa tidak ada, fa. Huruf fa. Kemudian yang kelima huruf za. Za yang nara. Ya, huruf za. Yang keenam huruf dha, arak ke dha. To, dha. Dha. Nara. Deh. Tha, jim, kemudian ya, shin, za, kemudian huruf apa juga? Dha, huruf kha, kemudian huruf jim dengan fa. 7 berarti. 7. Tha, kemudian jim, shin, zai, kemudian dha, kemudian kha, kemudian fa. 7 huruf. Berarti kita bebas dari makharijul huruf yang 7 itu. Ya. Nah, yang lain dari 7 itu berarti 22 atau 22 huruf. Kita dituntut untuk mengeluarkannya dari makhrajnya. Nah, tentu pelajaran makhraj ini panjang dia, ya. Nah, panjang pelajaran makhraj ini dan perlu latihan, tidak cukup diajar. Perlu praktik. Bagaimana mengucapkannya, apakah tepat tempat keluarnya, perlu praktik. Perlu dibimbing, perlu diajar. Nah, namun pengajian umum geteja ya cukup. Nah, dong kah mendakwah waktu. Jadi ada programnya. Nah, kajian. Tetapi yang menyampaikan sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam suratul Fatihah, bahwa
wa ikhrajil hurufi min makharijiha, keluarkan huruf-huruf itu sesuai dari tempat keluarnya. Tempat keluar huruf itu ada 4, ada al-jaub, rongga untuk huruf-huruf mad. Yang kedua adalah tenggorokan, di sini ada 6 huruf yang keluar. Paling bawah itu hamzah, ya, kemudian paling bawah ha, kemudian hamzah, yang di tengah itu ada ain dengan ha, yang di atas ada gha dengan kha. Kemudian yang ketiga makharijul huruf itu secara garis besarnya, yang ketiga adalah mulut. Mulut itu tuh banyak bagiannya, ada lisan, ya. Lisan itu ada dari pangkal, tengah, ujung, samping kiri, samping kanan. Nah, itu diantara makharijul huruf. Dan mulut ini juga ada bagiannya bibir, ada juga lisan keluar 2 bibir, misalnya 3 huruf, ya, yang harus keluar dari bibir. Huruf apa? Nah, huruf mim, ma, huruf ba, dengan huruf apa? Hah? Ba, ma dengan wa. 3 huruf ini yang dia keluarnya dari bibir, 2 bibir, ya, dari 2 bibir. Sehingga ada ulama mengatakan selain yang 3 ini, bibir kita dia tidak perlu terlalu bergerak karena bukan di situ tempatnya. Misalnya kata ulama huruf so, tidak perlu kita so mucung gitu, karena bukan huruf bibir, ya. So, nah, tidak perlu karena bukan huruf bibir. Dia huruf lisan paling bawah, bawah gusi kita. So, ihdinas si, bukan so. Ada juga ulama mengatakan nggak apa-apa walaupun dia merubah mulut, yang penting tepat cara bacaannya. Nah, kata ulama, ya. Yang penting tepat cara bacaannya. Kemudian yang keempat, makharijul huruf itu namanya al-khayshum, rongga hidung. Tempat huruf-huruf gunnah itu ya, tempat dengung-dengung itu di khayshum, di rongga hidung. Nah, itu 4 makharijul huruf ar-raisiyah, ya, artinya yang garis besarnya saja. Untuk detailnya, ya, di mana tempat keluar huruf ta, to, fa, la, shin, ya, dan seterusnya, nah, nanti di kajian khusus ilmu tajwid dan tahsinul Quran. Kita jawab atau lanjut? Kita lanjut, ya. Nah. Falau abdala harfan biharfin ma'al qudrati 'alan nutqi lam tasih qira'atuhu. Beliau menjelaskan kalau huruf itu berubah cara penyebutannya, tetapi beliau mensyaratkan ma'al qudrah, artinya orang tersebut mampu dia untuk mengucapkan itu, dia mampu untuk menyebutkan huruf itu, tetapi dia mengganti tidak pas, ya, maka kata beliau tidak sah bacaannya kalau dia mengganti, ya, huruf sementara dia mampu, maka tidak sah. Beda kalau orang tidak mampu, misalnya karena memang sudah dengan potal suruh nyebut ro ini tetap dong Allah, ya memang tidak bisa, sudah itu namanya ghairul qudrah, tidak mampu sudah. Beda kalau orang dia mampu sebenarnya cuma karena tidak mau belajar, nah beda hukumnya. Kalau dia belajar insya Allah bisa mampu, cuma dia nggak mau belajar sehingga hurufnya ya berubah-berubah, tidak pas. Nah, orang seperti ini ya tidak sah bacaannya.
Kalau tidak sah bacaannya ya nggak sah jadi imam. Ya. Makanya dalam milih imam ya memang harus yang aqra'ukum, kalau dalam hadis itu yang paling bagus bacaannya. Hukum bacaan itu maksudnya bukan ya suaranya, bukan lagunya, tapi paling bagus tajwidnya. Itu maksud daripada aqra'ukum, yang paling bagus bacaannya. Artinya tajwidnya, jangan sampai merubah huruf. Sehingga kalau misalnya kalau sudah terlalu uzur, tidak mampu lagi untuk menyebutkan huruf-huruf sesuai dengan makharijil hurufnya, ya harus regenerasi, harus cari yang lebih mudah. Sehingga dalam syarat imam itu nanti kita bahas ya di sholat jamaah, faktor umur itu nomor sekian. Ya, faktor umur itu nomor sekian. Memang penting pertimbangan umur, tetapi urutannya sekian. Setelah yang paling utama adalah yang bagus bacaannya dan yang paling paham tentang sholat. Sehingga kalau kita uzur misalnya ya, kalau kita uzur kan banyak yang kurang kalau sudah uzur itu. Ya banyak yang kurang. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Kalau orang sudah dipanjangkan umurnya maka banyak akan dikurangi. Kurang penggita, kurang penyebut, gigi mulai gugur, makanan mulai bubur, penglihatan mulai kabur, sebentar lagi masuk kubur. Ya. Jadi banyak yang kurang sudah. Apalagi misalnya ya gigi kita sudah mulai gugur, yang harusnya menyebut shad tidak bisa lagi, berubah menjadi shin. Ihdinas syiratal mustaqim misalnya, karena faktor umur. Ya. Nah, maka kita harus regenerasi. Begitulah Islam itu, supaya dia tetap ya bertahan baik, itu harus regenerasi. Kita yang uzur hanya membimbing, mendoakan yang muda-muda supaya lebih baik dari kita. Jadi jangan kita bertahan harus saya terus sampai meninggal dunia, enggak gitu. Okay? Tentu permasalahan tentang syarat yang keempat ini belum selesai. Sudah berapa pertemuan? Okay? Belum selesai. Tiang rencana selesaikan malam ini tapi belum bisa juga. Okay? Sila kalau ada mungkin yang perlu kita diskusikan. Terima kasih kami sampaikan pada narasumber kita yang sudah memberikan kita mukadimah kajian pada malam hari ini. Dari apa yang beliau sampaikan mungkin ada yang perlu ditanyakan. 1, 2, 3 pertanyaan hingga sinyal atau bunyi alarm iqamat kita akan tutup. Silakan bagi yang mau bertanya. Untuk dimaklumi jamaah bahwa waktu isya sudah tiba. Lagi sekali bagi jamaah yang di rumah bahwa waktu isya sudah tiba. Silakan bagi yang mau bertanya. Angkat tangan, Ustaz Habib silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Pak Tuan Guru, terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Pertama, tadi Bapak Tuan Guru mensyaratkan sesuai dengan kaedah yang Al-Mukarram bacakan kepada kita semua kaitannya dengan suratul Fatihah. Pada saat kita sholat berjamaah, imam ketika membaca suratul Fatihah sesuai dengan yang sudah disyaratkan tadi, ada kesalahan dari imam menurut kita. Apakah kita selaku makmum yang sedang bermakmum kepada imam yang salah tadi, apakah kita melakukan mengeluarkan diri dari jamaah
atau muparakah, ataukah mengulang kembali salat kita atau yang ada pada setelah selesai salat nanti. Kemudian pertanyaannya, wajibkah, karena kita tahu melakukan muparakah ketika imam yang kita ketahui bacaan Fatihahnya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masalah imam ya, pertama tentu kalau dia sebuah lembaga, misalnya masjid, mushola, ya, tentu sebelum ya mengangkat imam dicari dulu lah, ya. Nah, itu pertama, kita cari imam yang kira-kira sudah kita anggap dan kita nilai. Nah, kalau misalnya kalau secara lebih ya profesional, misalnya di Mesir atau di Malaysia, untuk menjadi imam itu dia tes dulu, imam masjid diuji dulu, diuji bacaannya, diuji hafalannya, baru dia dikatakan lulus, dapat sertifikat, baru sah dijadikan sebagai imam. Itu kalau di Mesir. Kalau di Malaysia, sehingga tidak boleh orang sembarangan jadi imam, kecuali orang-orang yang sudah lulus tes, lulus ujian dari segi bacaan dan pemahamannya tentang agama. Makanya nggak banyak imamnya kalau di masjid-masjid luar itu. Di Mesir satu masjid satu imam, di Malaysia juga begitu. Paling kalaupun ada yang badalnya, paling berdua lah dengan badal untuk menggantikan kalau misalnya ada yang sakit. Tapi itu pun juga yang lulus tes. Tapi konsekuensinya ya, kalau di Mesir, di Malaysia imam itu diuji, setelah lulus baru disahkan jadi imam, tetapi dia digaji sama dengan PNS. Nah itu. Jadi dia diangkat sama dengan PNS. Jadi dia imam itu sekaligus dia PNS gitu. Gajinya juga besar. Ya, sama dengan PNS. Kalau kita di sini kan lillahi ta'ala. Ya. Jadi lillahi ta'ala. Jadi kalau kita terlalu keras juga mengkritisi imam, ya lillahi ta'ala. Ya. Ya lillahi ta'ala. Nah, itu yang pertama ya. Makanya kalau kita ingin profesional memang begitu. Imam-imam ini harus kita uji kelayakannya, dites dulu. Ya, nah diuji. Yang kedua terkait tentang pertanyaan ya, tentang imam dalam membaca suratul Fatihah, ini terutama yang karena rukun ya. Nah, kalau kesalahannya itu sifatnya kan kesalahan itu ada dua ya. Nah, ada yang namanya lahnun jali, ada namanya lahnun khafi. Lahnun jali dengan lahnun khafi. Nah, ini kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Lihat imam ini, tapi kita harus paham juga apa itu lahnun jali, apa itu lahnun khafi ya. Kalau lahnun jali, jali artinya terang benderang, jelas. Kesalahan imam ini sangat jelas, sangat terang ya. Artinya jangankan orang yang alim atau belajar tajwid, orang awam pun tidak belajar tajwid tahu itu salah. Tahu itu salah. Ya. Misalnya dia membaca ya, harokatnya keliru. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Ya, berarti dia mengganti kan? Orang awam pun tahu. Orang awam pun tahu, oh itu salah, itu harakatnya bukan an'amtu tetapi an'amta. Salah itu. Nah, kalau diteruskan kesalahan jali itu, karena itu akan merubah makna yang tadinya an'amta, yang telah engkau berikan nikmat, tapi diubah menjadi an'amtu.
yang aku berikan nikmat, imam itu yang berikan nikmat, berarti itu kesalahan jali, berarti itu keliru. Kalau misalnya ditegur subhanallah, dia lanjutkan saja, berarti makmum harus mufaraqah, karena kesalahannya adalah jali, salah jali, terang benderang. Tapi kalau kesalahan imam ini lahnun khafi, lahnun khafi itu kesalahan hanya orang-orang tertentu yang tahu, yang alim, yang sudah belajar secara mendetail ilmu tajwid, dia paham betul makharijul hurufnya, dia tahu sifatul hurufnya, dia paham tajwid hurufnya, dia juga kuasai. Nah, itu namanya orang-orang yang khusus yang tahu. Tetapi kalau orang awam, dia tidak tahu itu salah apa tidak. Misalnya kurang-kurang gunnah sedikit, ya, kurang-kurang panjang sedikit, yang harusnya misalnya mat wajib 5, tetapi dia kurangi 1 menjadi 4. Itu hanya orang-orang yang khusus yang tahu ukuran 5-4 itu kan, kalau orang awam nggak tahu dia. Gimana ngukur 5-4 mat wajib itu? Ya, tapi kalau orang yang sudah takhassus di bidangnya, tahu dia, oh ini kurang nih, matnya kurang. Nah, itu namanya lahnun khafi, kesalahan yang tersembunyi yang hanya orang-orang khusus yang tahu. Kalau orang awam, orang umum tidak tahu. Nah, kalau kesalahan seperti itu masih dimaafkan, lanjutkan saja, nggak perlu kita mufaraqah. Jangan sampai salah gunah sedikit dikritik imamnya, salah panjang sedikit disalahkan. Dah, lihat dulu kesalahannya apa, jali atau khafi. Kalau jali ya memang salah total, ya salah fatal, ya harus mufaraqah. Kalau tidak mau ditegur, kalau tidak diulang. Tapi kalau khafi ya dimaafkan lah, ya dimaafkan lillahi ta'ala gitu. Karena tidak ada ujian imam, tidak ada ujian tes imam. Nah, wallahu alam. Silakan, mungkin tinggal satu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai salat 5 waktu yang dikerjakan secara berjamaah, Tuan. Ya, salat maghrib, salat isya dan salat subuh, imam pada rakaat pertama dan kedua membaca suratnya dengan secara jahar, ya, secara nyaring. Mengapa salat zuhur dan salat asar imam membaca suratnya dengan secara sir? Terima kasih. Baik. Kalau jawaban singkatnya, ya, Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi Nabi mencontohkan begitu, ya kita begitu. Ya. Nabi mencontohkan beliau salat zuhur asar dengan secara sir, ya kita ikuti. Karena beliau merintahkan begitu. Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana ya kalian melihatku salat. Begitu juga maghrib, isya, subuh, ya dengan jahar. Tetapi ada sebuah riwayat menyebutkan dulu konon, ya, kalau masih zuhur asar itu, ya, jadi masih masa perang gitu. Kalau nanti dibaca jahar takutnya diserang tiba-tiba, ya, sehingga secara sir. Tetapi tidak lepas semua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya mengikuti. Ada yang sifatnya kita hanya sami'na wa ata'na, ada juga kita sifatnya sami'na wa fakkarna. Jadi tidak semua hal itu harus kita secara logika kan tidak bisa. Misalnya kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat, dan seterusnya. Jadi ada dalam syariat itu sifatnya sudah qat'i, tidak bisa diganggu gugat. Memang sudah begitu. Kita hanya diminta apa? Sami'na wa ata'na. Sudah ikuti sudah aturan syariatnya begitu. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
Karena alarm untuk iqamat sudah terdengar tadi, maka demikianlah kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah nanti kita perjelas lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk lebih barokahnya, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama lapaskan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya lis-salah, hayya lil-falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.